kenapa penipuan itu banyak sekali terjadi ya teman-teman. Bagaimana caranya saya bisa mengingatkan kalian semua tentang penipuan? Setiap hari saya sudah mengedukasi, tapi kenapa masih banyak juga yang tertipu ya? Bagaimana caranya saya mengingatkan kalian agar tidak tertipu? Nah ini bantu saya dong teman-teman. Bantu saya bagaimana sih caranya mengingatkan kalian semua agar tidak tertipu oleh job cowok, job ini, job itu bagaimana sih? Kayaknya semua cara sudah saya lakoni ya. Semua cara sudah. Tapi kenapa saya masih kalah dengan para sindikat? Benar nggak? Segala cara sudah saya lakoni ini, tapi kenapa saya masih kalah dengan para sindikat? Ini sangat memalukan sekali ya bagi saya pribadi ya. Kenapa saya itu tetap kalah sama sama orang-orang tersebut? Saya telepon masuk, mana oke banget ya. Jadi saya merasa sangat malu ya. Semua orang menertawakan saya karena tidak mampu lagi. Halo, Ini Waalaikumsalam. Kenapa Mbak? tadi saya coba telepon Miss Yuni, ternyata itu adminnya jenengan. Kenapa Mbak? Ada yang bisa dibantu? Enggak, maksud saya mau sharing aja, Miss, mau minta sarannya sama Miss Yuni. Kenapa? Nah, kan saya di sini udah 8 bulan tuh, Miss. Saya jaga nenek demensia. Mm-mm. Nah, neneknya itu kalau tiap saya ngikutin dia itu dia selalu marah, Miss. Saya nggak masalah soal itu ya. Cuma yang saya takutkan itu kalau dia udah marah, dia tahu saya ngikutin dia, dia marah, dia kan jualan terus, Miss. Nggak ada tuh arah tujuannya. Tahu-tahu sampai jalan raya, Miss. Nah, kalau sudah sampai jalan raya itu dia tuh ngawur, Miss. Ngawur nih yang begini. Dia itu kalau Komalo, dia itu nggak mau nunggu lampu jadi hijau. Lampu merah itu dia nerak nyebrang terus gitu loh, Miss. Terus yang kedua, dia itu jalannya itu bukan di trotoar, tapi di pinggir jalan rayanya itu loh, Miss. Itu yang saya takutkan. Nah, terus dia itu sering pipis sembarangan, Miss. Dimanapun kalau dia kebelet pipis, dia pipis sembarangan. Di jalan, di taman, atau dimanapun. Padahal dia itu pakai pampers. Nah, yang saya takutkan itu cuma satu, Miss. Saya cuma takut berurusan sama polisi, itu aja loh, Miss. Sebenarnya anaknya tahu kondisi ibunya, tahu juga ibunya itu emtengwa. Tapi ya gitu, anaknya cuma bilang, kamu sabar ya, kamu sabar. Saya itu takut loh, Miss. Enaknya gimana ya, Miss? Saya notice apa bertahan ya, Miss? Kamu pertama kali di Hong Kong. Enggak. 2008, 2010 saya di Taiwan cuma 2 tahun, terus pulang ke Indonesia, terus balik ke sini lagi. Baru ini berarti kan ini juga pertama dong dari tahun. Ya berarti kan kamu harus kalau pulang Indonesia kamu kamu masih terikat dengan mereka dong. Harus masuk PT lagi dong. Oh, harus masuk PT lagi ya, Miss? Iya, harus potongan lagi sesuai dengan PT lagi. Oh, enggak, maksud saya sarannya Miss Yuni itu saya harus gimana, tetap di situ apa notice aja gitu, Miss? Saya soalnya benar-benar nggak mampu mengendalikan nenek. Nenek itu tidak bisa dikendalikan, Miss. Karena gini lah Mbak, apapun itu tergantung dari hati kamu. Kalau hatimu bilang nggak mampu ya udah nggak break aja dengan segala konsekuensi dan resikonya. Tapi kalau saya secara pribadi, saya harus bisa menundukkan nenek dengan cara apa? Ya berdoa pertama, kedua dengan kasih sayang karena orang-orang seperti itu adalah kurang kasih sayang. Jadi orang-orang seperti itu adalah kurang kasih sayang. Kalau mereka disalahkan, mereka semakin ngamuk. Caranya untuk antisipasi adalah saat terjadi sesuatu, dia keluar, kamu videoin, kirim ke anaknya. Pertama. Kedua, kirim ke agentmu. Jadi kalau ada apapun, setidaknya kamu sudah ngasih tahu mereka. Jadi, Ini terus ini nih, kan nenek itu ditaruh di Cusam toh. Nah, nenek itu kebiasaannya itu ngambil tisu toilet itu dulu, Miss. Nah, sama majikan kan dikasih puilong. Itu kalau pulang itu penuh itu, Miss, tisunya itu. Nah, tangannya nenek itu sebelah kanan itu biru-biru sama kayak ada bekas cakaran. Demi Allah, terus terang saya nggak pernah mukul nenek, nggak pernah nyubit nenek atau nyakar nenek. Saya nggak tahu itu kenapa. Nah, itu anaknya kayaknya curiga sama saya, Miss. Tapi saya curiganya sama orang-orang yang di Cosam itu. Mungkin nenek waktu ambil tisu itu
nenek nggak mau dengar, terus nenek marah, terus mukul atau gimana, saya nggak tahu. Nah itu juga jadi bahan pertimbangan saya ini harus gimana gitu loh, Miss. Kalau misalkan mereka itu curiga sama saya gitu loh. Tapi demi Allah saya nggak pernah mukul nenek atau nyakar nenek. Gimana, Miss? Kan kan bisa kamu ngomong, singsang dada ya. Nenek pulang nih bawa tisu banyak tapi tangannya banyak cakaran. Boleh nggak ditanyakan ke Congsamnya sana? Kan kamu tahu antisipasi. Mm-mm. Kan dia bawa tisu Eh, banyak. Dia kan berarti suka mencuri nenek. tapi kalau dibilang mencuri nggak bisa ya, Mas. Sekarang dia kan pikun toh. Loh, mencuri tetap kita bisa katakan mencuri. Karena untuk memberitahu anaknya. Walaupun pikun mencuri Oh, tetap mencuri, Mbak. Walaupun nggak kena tapi itu pasal. tidak dikategorikan mencuri toh, Miss. Ya tetap mencuri dong. Emangnya orang pikun, Oh. orang gendeng nggak mencuri? Ya tetap mencuri. Cuman dia di luar sadar dia. Tapi kan tetap itu mencuri, Mbak. Cuman di luar sadar dia. Kalau dihukum nggak bisa. Tapi kan tetap mencuri. Bukan hak dia diambil. Mau bilang apa? Kalau orang gila diberi tangan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kita nggak bisa midana dia. Tapi kan tetap dia. Itu bukan mencuri, ngambil. Dikasih. Ya bilang aja. Nenek ngambil dari Cungsam. Nah, saya pulang kok melihat tangannya itu biru-biru. Nek, boleh nggak ditanyakan ada apa? Ke Nah, Cungsamnya sana. Jadi terus kamu yang antisipasi. terus gini, Miss, ini tadi semalam kan kejadian semalam tuh dia yang lewat jalan raya itu. Nah, kan dia mukul saya tuh. Ini ada bekasnya biru-biru tuh sama bekas cakar raya dia. Saya nggak masalah. Cuma yang saya takutkan di tangannya nenek sebelah kanan ini kan dia jalan, saya di belakangnya. Nah, waktu dia jalan itu saya pegang tangan sebelah kiri. Nenek jangan jalan di sini karena ini bahaya. Nah, tangan sebelah kanannya itu pegang besi besi ini loh, Miss, pembatas jalan itu loh. Nah, sekarang di atas jempolnya itu kayak ada memar biru gitu loh, ada tambahan lagi memar biru. Saya sih feeling saya itu pas dia nengok ke saya itu tangannya kebentur besi atau gimana gitu, Miss. Saya itu menjelasnya gimana ke anaknya nanti gitu. Ini anaknya belum tahu, saya tahu tadi pagi itu, Miss. Ya udah bilang aja apa adanya. Ya bilang aja apa adanya. Memang nenek seperti itu memang apa ya? Di luar sadar dia, Mbak. Tapi apa yang dia lakukan itu tetap salah gitu loh. Bukan Iya, berarti iya, iya. membenarkan gitu loh. Nggih, nggih, nggih. Iya, Miss. Biasanya anaknya tahu kok kalau neneknya sudah dimensi kayak gitu, biasanya anaknya tahu. Nah, tapi anaknya yang nomor 2 ini kan dia sayang banget Tommy sama ibunya. Dia pernah bilang gini ke saya, sebelum kamu kesini loh nenek nggak pernah kayak gini gitu, Miss. Berarti kan seolah-olah nuduh saya toh. Ya itu urusan dia, Mbak. Kalau dia merasa tidak percaya, ya pasti kamu dikeluarkan. Itu nggih. Iya. Heeh. Itulah Iya, sengsaranya Miss. jaga nenek kalau dimensinya Nggih. beda dan agentnya Nggih. nggak paham, anaknya nggak paham itu berat. Karena Heeh. kemarin itu katanya si Neneng itu ada anak di dalam penjara, tidak sengaja neneknya jatuh, padahal sama-sama jatuh, mbaknya itu ada di penjara. Belum tidak dinyatakan bersalah loh, belum dinyatakan bersalah, tapi sudah ada Nggih. di penjara. Nah, Karena itu yang itu saya kamu harus takutkan ngomong sih. sama majikanmu. Kamu harus ngomong sama majikanmu dan agentmu. Kamu harus ngomong itu sekarang. Mulai sekarang kamu harus ngomong, langsung ngomong dulu sama agentmu untuk antisipasi. Biar Nggih, nggih. agentmu yang ngomong sama majikan. Tapi kalau misalkan agent ngomong ke majikan, nanti takutnya majikan sewot sama saya, Miss. Nah inilah saat kalian selalu takut dengan konsekuensi. Kalau kalian takut dengan konsekuensi, suatu saat kalian di penjara ya jangan marah. Karena nggak ada bukti. Ini saya Nggih. heran dengan orang-orang Indonesia ya. Sudah tidak melakukan kesalahan saat diberikan solusi dengan konsekuensi takut. Ini heran saya. Sebenarnya saya nggak takut diintermini sih, Miss. Cuma kalau kan biasa orang Indonesia itu ada sungkan itu, Miss. Pas Terserah Mbak, Le, kamu sungkan ya udah ke penjara aja. Saya paling benci kalau orang bilang sungkan. Kalau kamu sungkan, majikan nggak ada aturan. Saya paling benci kalau orang Indonesia bilang sungkan nggak penak. Tapi resiko penjara menunggu kalian. Nggih, Miss. Saya nggak suka kalau kalian bilang sungkan, nggak penak lah, Miss. Ongko terus piye. Karena itu resikonya berat buat kalian. Berapa banyak orang yang masuk penjara tanpa salah? Karena sungkan, nggak penaan. Nggih, Miss. Nggih, Miss. Di konten saya selalu katakan, kalau kamu bersalah, akui bersalah. Tapi jika kamu nggak bersalah, jangan sok baik. Resiko ada di kamu. Kalau kamu sungkan, lain kali di penjara jangan telepon saya.
Ya jangan sampai Miss aku bilang Karena itu saya selalu bilang, kita harus tegas, Mbak. Kalau iya, iya, kalau enggak, enggak. Mumpung belum terjadi, laporan sama agent. Jadi setidak-tidaknya agent jadi saksi. Lelek kamu sungkan, terus kamu di penjara, jangan bilang kamu tidak tahu. Saya nggak suka dengan mindset-mindset yang mengatakan sungkan tapi kalian rela di penjara itu, saya nggak mau. Iya, Miss. Kalau kita tidak melakukan, katakan tidak. Siap, Miss. Paham ya? Oke, paham, Miss. Cuma masalahnya saya bahasa Kantonis ini kurang. Karena itu kamu ngomong sama agentmu, Mbak. Paham nggak? Nggih. Apa Agent gunanya saya agent? tidak ada orang Indonesia, Miss. Ya karena itu salah kalian. Kalau kalian bilang agentnya nggak bisa bahasa Indonesia. Terus apa yang bisa saya katakan? Laporan sama KJRI sekarang. Lapor sama KJRI, biar KJRI cari mereka. Karena bahayanya ada di kamu loh. Nggih. Resikonya ada di kamu. Nggak bercanda loh saya ini. Iya, benar, Miss. Benar. Yang menanggung resiko tuh kamu. Siap, Miss. Iya, Miss. Iya, kan Miss, saya tak coba ngomong sama agent saya ya, Miss ya. Iya. Hongkong ngojek disungkani loh. Ya udah, makasih, bye-bye. Siap. Maaf, nggih. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam. Teman-teman saya paling nggak suka dikasih saran terus kalian sungkan. Lah emangnya aku kan maju? Hah? Saya selalu bilang, nek wani ojo wedi, lek wedi ojo wani. Kalau kamu berani jangan takut, kalau takut jangan berani. Kalau maju silakan maju, kalau mundur jangan ngomong. Kamu tuh sungkan sama orang Hongkong. Ciloko kamu. Benar gak sih? Saya selalu mengatakan, jika barang majikan dibuang, jangan sampai jiwa rongsok kamu itu meronta-ronta. Jangan sampai jiwa merongsok kamu itu meronta-ronta. Enek antinge majikan di gua, enek bajune majikan di gua. Ojo dicap. Majikan ngomong di gua. Ora usah meronta-ronta jiwamu sing ate ngeringkesi. Kowe dituduh kaya neneng modar kowe uripmu. Ingat ya, saya selalu ingatkan ini. Jika barang majikan apapun dibuang, jangan jiwa-jiwa meronta-ronta, ingin mengecap, ingin meringkesi, ingin mengambil barang yang dibuang oleh majikan. Paham? Dapuramu yo senengane ngrongsoki barangnya majikan daripada berakhir di penjara. Paham ya? Jiwa rongso kamu yo ditanam di hati. Kalaupun kamu ingin mengambil di video. Dadaya, di video. Dadaya, li ko kho唔可以攞啊？係咪真係抌啊？你做咩拍片啊？我好驚啊，因為之前咧，我朋友入電視台啊，paham? Kenapa kamu video? Iya, Dada, soalnya saya takut teman saya itu ambil barang majikan, saat dibuang malah dituduh mencuri. Boleh saya video ini sebagai bukti bahwa saya itu tidak mencuri. Nek kowe gak wani video, ra usah meronta-ronta jiwa ngerongsokmu. Ya? Ngerti? Kowe wis ngomongi bolak-balik ngono aja. Kesruh ae. Ora usah eman-eman. Barangnya majikan di gua ora usah eman-eman.